Kita stres karena hari yang kita lewati, overthinking karena omongan orang lain, sakit hati karena baru diputusin. Mungkin menulis jurnal bisa membantu kita untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada 90 hari yang lalu aku memutuskan untuk menulis jurnal pertama kali dalam hidup aku, yang mana aku memulainya ini pada akhir tahun 2022. Menurut aku banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari menulis jurnal setiap harinya. Dan pada video kali ini aku mau membagikan kepada teman-teman semua habit yang sedang aku bangun pada tahun 2023, yaitu habit menulis jurnal setiap hari yang sudah berjalan sekitar 90 hari lebih. Dan juga aku akan membagikan tips kepada teman-teman semua untuk menulis jurnal pertama kalinya yang akan aku tunjukkan di akhir video nanti. Untuk pertama-tama, alasan kenapa aku ingin memulai menulis jurnal atau memutuskan untuk menulis jurnal. Jadi ceritanya itu, aku dulu pernah membaca buku Digital Minimalis, dan di dalam buku ini si penulisnya yaitu Cal Newport selalu melakukan menulis di buku kecil atau menulis jurnal. Dan si penulis ini juga menyarankan kepada si pembaca untuk mencoba menulis jurnal atau menulis suatu hal di buku catatan sebagai cara kita untuk memulai hidup digital minimalis. Dan pada waktu itu saran yang diberikan oleh Cal Newport itu kurang relate atau kurang sesuai dengan apa yang sedang aku lakukan. Tapi di akhir tahun 2022, setelah aku rutin membuat video-video di YouTube aku ini, aku memutuskan untuk mencoba eksperimen dalam hidup aku untuk menulis jurnal setiap harinya. Dan tujuan aku pada saat waktu itu aku memutuskan untuk menulis jurnal yaitu aku ingin menuangkan ide-ide dan juga mencatat ide-ide yang muncul ketika aku pergi atau ketika aku jalan kemana-mana. Dan itu bisa aku gunakan idenya untuk membuat video di YouTube atau membuat hal-hal lainnya. Dan pada awal-awal aku menulis jurnal setiap harinya, hal-hal yang aku tulis itu adalah cerita apa saja yang menurut aku nggak mau aku lupakan, dan juga pencapaian-pencapaian kecil aku yang sudah aku selesaikan setiap harinya. Contoh hal yang aku tidak mau lupakan yaitu seperti salah satu video aku yaitu 5 rekomendasi aku yang aku baca pada tahun 2022, itu dikomen oleh inspirasi YouTuber aku yaitu Zahid Asmi Ibrahim, yang mana Zahid Asmi Ibrahim ini adalah salah satu inspirasi aku untuk membuat video-video di YouTube ini. Dan karena aku tidak mau melupakan kesenangan aku tadi, jadinya aku tulis cerita itu di buku jurnal aku. Dan juga contoh dari pencapaian-pencapaian kecil aku yang aku tulis itu seperti aku bisa mengerjakan tugas kuliah dengan tepat waktu, yang mana sebenarnya tugas ini menurut aku itu susah, tapi karena aku bisa menyelesaikannya, jadinya aku mengapresiasi dan juga menulis cerita itu atau pencapaian itu di buku jurnal aku. Dan terkadang dalam buku jurnal aku ini, aku tuh biasanya curhat dan juga menuangkan cerita atau ide yang sedang muncul di kepala aku tanpa memikirkan kata atau grammarnya itu benar atau salah. Seperti cerita kalau aku lagi stres atau lagi pusing sama hari-hari yang sedang aku lalui. Kemudian bagaimana cara aku menulis jurnal? Sebelum menulis jurnal ini, aku itu ada menonton videonya Ali Abdaal tentang bagaimana dia menulis jurnal selama 90 hari. Dan aku mendapatkan beberapa guide atau cara yang dikasih atau disarankan oleh Ali Abdaal ketika ingin pertama kali menulis jurnal. Salah satu cara yang aku gunakan dari menonton video Ali Abdaal yaitu aku menuliskan cerita apa yang sudah aku lalui selama 1 harian penuh, yang menurut aku cerita ini sangat berkesan dan bermakna untuk hidup aku. Dan juga dalam buku jurnal aku ini aku menuliskan ide-ide yang menarik untuk aku kembangkan lagi. Kemudian aku juga menuliskan rasa syukur yang aku dapatkan dari keseharian yang aku lalui, dan cerita itu atau rasa syukur itu aku masukkan dan aku tuliskan di dalam buku jurnal aku. Untuk waktu menulis jurnal, pada awalnya aku itu menetapkan waktu untuk menulis jurnal pada pagi hari dan juga malam hari. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menemukan waktu yang pas untuk aku menulis jurnal, yaitu waktu yang pas menurut aku untuk aku sendiri untuk menulis jurnal itu adalah ketika malam hari. Dan juga menjadi waktu solitude aku atau waktu kesendirian aku, yang mana ini sangat bagus dan juga sangat baik untuk kesehatan mental kita, yang sering aku dapatkan dari membaca buku-buku self-development. Untuk tambahan, di dalam buku jurnal aku ini, aku juga menuliskan highlight to-do yang akan aku lakukan dalam 1 harian full aku, yang mana to-do ini sangat penting sekali aku lakukan. Contohnya itu ketika hari Senin, aku itu harus belajar Hangul, kemudian menyelesaikan tugas paper, kemudian belajar bahasa Inggris, kemudian pergi ke gym, dan mencuci baju. Jadinya to-do yang tadi itu aku masukkan dan aku tulis di dalam buku jurnal aku. Dan fokus aku dalam hari Senin ini itu melakukan hal-hal yang tadi aku sebutkan, atau hal-hal yang sudah aku masukkan dalam buku jurnal aku yang bisa aku centang jika aku sudah menyelesaikannya. Kemudian manfaat yang aku dapatkan. Manfaat yang aku dapatkan dari menulis jurnal ini, aku merasa setelah melewati 90 hari untuk menulis jurnal, aku punya pemikiran kenapa aku tidak melakukan ini lebih awal lagi. Karena aku rasa menulis jurnal ini itu bisa menenangkan pemikiran aku atau jiwa aku atau mental aku, dan menulis jurnal ini juga itu bisa menjadi healing aku dan pengobat aku jika hari-hari yang aku lalui itu capek kemudian dan juga tidak sesuai dengan ekspektasi
ekspektasi yang aku harapkan. Itu semua aku bisa ceritakan dengan jujur dan tulus dalam buku jurnal aku. Karena dalam buku jurnal aku ini, itu hanya aku sendiri yang paham maksud dari kenapa aku menulis cerita ini dan backgroundnya itu bagaimana. Kemudian jika ada waktu luang, aku biasanya itu menyempatkan diri aku untuk membaca tulisan-tulisan yang pernah aku tulis. Terkadang aku tuh tertawa sendiri dan juga terharu. Aku bisa melewatkan hari-hari yang berat yang aku tulis. Dan juga betapa bahagianya aku bisa mendapatkan suatu hal yang menurut aku itu membuat aku bahagia. Dan itu semua aku dapatkan dari membaca cerita atau perjalanan hidup aku yang aku masukkan dalam jurnal aku. Manfaat lainnya dari menulis jurnal ini, aku itu bisa membuat peta konsep dari ide-ide yang aku temukan atau ide-ide yang muncul di kepala aku. Contohnya itu bisa tentang editan seperti apa yang ingin aku buat di dalam video YouTube aku ini. Bisa juga sebagai tempat aku menuangkan ide-ide seperti aku menuliskan ide untuk menulis podcast terbaru aku yang bisa teman-teman dengarkan di Spotify dan juga Apple Podcast. Judulnya itu Bangun Pagi Belajar Lagi. Dan itulah yang aku dapatkan dari membaca buku jurnal aku kembali yang sudah aku tulis sampai saat ini dengan melihat ide-ide dan tulisan yang pernah aku tulis, dan bisa juga aku gunakan kembali ide-ide atau tulisan yang sudah aku tulis di buku jurnal aku. Kemudian tips kepada teman-teman semua yang ingin menulis jurnal pertama kali. Tips aku yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua untuk menulis jurnal pertama kali yaitu yang pertama, coba untuk menuliskan cerita, pengalaman, dan pengetahuan yang teman-teman dapatkan dari hari-hari yang teman-teman lalui. Kemudian yang kedua, menuliskan hal apa yang kita dapatkan dari apa yang kita konsumsi. Bisa dari menulis insight yang kita dapatkan dari membaca buku, bisa juga menuliskan pengetahuan dan pandangan baru dari video YouTube atau kursus yang kita ikuti dan juga kita tonton. Yang ketiga, kita bisa menuliskan angan-angan atau ekspektasi kita 3-5 tahun ke depan itu kita mau menjadi apa. Yang mana cara ini bisa menjadi cara kita untuk berbicara ke diri kita untuk diri kita di masa depan. Yang keempat, mulai dari sekarang untuk menulis jurnal. Karena menurut aku banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari menulis jurnal. Kita bisa mencoba untuk menulis setidaknya 1 lembar atau 1 halaman per harinya. Atau kita meluangkan waktu 10 menit di pagi hari dan juga 10 menit di malam hari hanya untuk menulis jurnal. Itu adalah eksperimen terhadap diri aku sendiri untuk mencoba menulis jurnal pada akhir tahun 2022 yang bisa aku bagikan dan juga ceritakan kepada teman-teman semua. Dan jika ada perkembangan lagi dari journaling aku ini, mungkin aku akan membagikannya atau mengupdate kepada teman-teman semua, atau teman-teman bisa follow Instagram aku yaitu @khairuabdan untuk mengetahui hal-hal kecil atau hal-hal terupdate yang bisa aku bagikan di Instagram aku. Jika teman-teman memiliki cerita sendiri dalam menulis jurnal, teman-teman bisa membagikan cerita tersebut di kolom komentar karena aku ingin mendengar cerita dari teman-teman juga. Mungkin cukup sekian video yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua tentang pengalaman aku atau eksperimen aku terhadap diri aku untuk mencoba 90 hari menulis jurnal. Semoga video ini bermanfaat. Aku Khairuabdan, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.